Pernahkah Anda membayangkan bagaimana jika bumi tidak memiliki gaya gravitasi yang kuat? Jika tidak ada gravitasi, manusia bisa melayang meski tidak memiliki sayap seperti di ruang hampa udara. Banyak kegiatan yang sulit dilakukan jika bumi tidak memiliki gaya gravitasi yang kuat. Paling buruk adalah planet-planet akan keluar dari orbitnya dan menyebabkan benturan yang hebat. Gravitasi, menurut Badan Penerbangan dan Antariksa Amerika Serikat atau biasa disebut dengan NASA, adalah gaya tarik sebuah planet yang menarik objek lain ke pusatnya. Dengan gravitasi, seluruh planet di tata surya tetap mengorbit mengelilingi matahari dengan baik. Para filsuf Yunani dan India kuno mengamati bahwa benda-benda secara alami bergerak ke tanah. Awalnya, gravitasi dihitung pada benda-benda yang tidak dapat dipahami. Kemudian, Newton mampu mengukur gravitasi dan dapat diprediksi. Wawasan tersebut kemudian menyadarkan bahwa setiap objek di alam semesta saling menarik objek lainnya. Dilansir dari situs resmi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, teori konsep gravitasi atau gaya gravitasi diawali dari pengamatan Isaac Newton. Newton mengamati peristiwa jatuhnya buah apel dari pohon. Kemudian, melalui penelitian lebih lanjut mengenai gerak jatuhnya benda-benda, dirinya menyimpulkan bahwa apel dan setiap benda yang jatuh karena tarikan bumi. Kemudian kita masuk di pembahasan mengenai hukum gravitasi Newton. Hukum gravitasi Newton adalah kesimpulan Newton bahwa gaya tarik gravitasi yang bekerja antara dua benda sebanding dengan massa masing-masing benda dan berbanding terbalik dengan kuadrat jarak kedua benda. Gravitasi bumi merupakan salah satu ciri bumi, yaitu benda-benda ditarik ke arah pusat bumi. Gaya tarik bumi terhadap benda-benda ini dinamakan gaya gravitasi bumi. Besar gaya tarik-menarik ini berbanding lurus dengan massa masing-masing benda dan berbanding terbalik dengan kuadrat jarak antara keduanya. Persamaan hukum gravitasi Newton dapat dituangkan dengan rumus sebagai berikut. F adalah gaya tarik gravitasi, satuannya Newton. M1 kali M2 adalah massa masing-masing benda, satuannya kilogram. R adalah jarak antara kedua benda, satuannya meter. G merupakan konstanta gravitasi umum. Terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam penggunaan hukum gravitasi Newton, yaitu benda dianggap vertikal atau berbentuk bola. Garis kerja gaya terletak antara garis hubung yang menghubungkan pusat benda satu dan pusat benda kedua. Newton juga menemukan 3 jenis tentang pergerakan dan gravitasi yang dikenal dengan hukum Newton 1, hukum Newton 2, dan hukum Newton 3. Fungsi gaya gravitasi. Gravitasi sangat penting untuk kelangsungan hidup seluruh makhluk di bumi. Dirangkum dari sumber belajar Kemendikbud, ada 3 jenis gravitasi yang umum diketahui, yaitu gravitasi matahari, gravitasi bulan, dan gravitasi bumi. Selanjutnya kita akan membahas mengenai gravitasi matahari. Gaya gravitasi matahari sebesar 274 meter per sekon kuadrat. Dengan gaya sebesar ini, planet-planet di sekitar matahari berputar pada porosnya atau berotasi. Gaya gravitasi matahari membuat planet-planet termasuk bumi tetap berada di orbitnya masing-masing. Planet-planet tersebut berputar mengelilingi matahari sesuai orbitnya yang disebut dengan revolusi. Rotasi menyebabkan perubahan siang dan malam, sedangkan revolusi mengakibatkan perubahan musim. Gravitasi bulan. Gaya gravitasi bulan tidak sebesar matahari, namun tetap memiliki fungsi yang penting. Gravitasi bulan menyebabkan pasang dan surut air laut. Saat posisi bulan dekat dengan bumi, air laut akan mengalami pasang. Kejadian ini terjadi karena air laut tertarik oleh gaya gravitasi bulan. Gravitasi bumi. Bersumber dari NASA, gravitasi bumi tidak semuanya sama di tiap bagian bumi.
Hal ini disebabkan oleh bentuk bumi yang tidak bulat sempurna, tetapi tepat di kedua kutubnya. Gravitasi di bumi berfungsi untuk menarik atmosfer serta menahannya sehingga makhluk hidup bisa bernafas dengan baik. Dengan gravitasi bumi bisa berputar pada porosnya serta menarik bulan agar tetap berada di orbitnya. Sekian materi kita hari ini dan kita lanjut di part 2 di pertemuan berikutnya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.